Gula ada di mana-mana ya, dari rak supermarket yang penuh warna sampai bumbu-bumbu di kulkas. Gula dalam berbagai bentuknya sudah seperti jadi bagian penting dalam hidup kita. Kita taburkan di sereal sarapan, aduk di kopi, dan nikmati di makanan penutup. Tapi di balik rasa manisnya ada fakta pahit yang tersembunyi. Gula meskipun tampak biasa saja sebenarnya berbahaya. Kita suka banget sama gula karena sudah jadi naluri sejak zaman dulu. Nenek moyang kita dulu mencari makanan manis karena itu berarti makanannya berkalori tinggi dan penting untuk bertahan hidup. Tapi di dunia modern kita yang serba ada ini, kesukaan ini malah jadi bumerang. Industri makanan membanjiri pasar dengan makanan olahan yang penuh gula. Mulai dari minuman manis sampai sereal sarapan, produk ini dirancang biar kita ketagihan, merangsang pusat kesenangan di otak kita. Gula sering disembunyikan dengan nama yang berbeda-beda, jadi sulit bagi konsumen untuk tahu berapa banyak asupan gula mereka sebenarnya. Kita sedang berada di tengah wabah diam-diam yang dipicu oleh nafsu makan kita yang tak terpuaskan akan gula. Ini memengaruhi semua orang dari segala usia, latar belakang, dan status ekonomi. Wabah ini bukan penyakit menular, tapi penyakit masyarakat yang didorong oleh gaya hidup modern kita. Makanan-makanan ini yang sering dipasarkan sebagai makanan praktis dan terjangkau, penuh dengan gula tersembunyi. Kita terus-menerus dibombardir dengan pesan-pesan yang menganggap konsumsi gula itu biasa saja. Sudah saatnya kita mengupas lapisan-lapisan tipuan ini dan menghadapi kenyataan pahit tentang gula dan dampaknya bagi kesehatan kita. Buktinya tidak terbantahkan. Banyak penelitian sudah membuktikan bahwa konsumsi gula berlebih bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, rata-rata asupan gula global jauh melebihi batas harian yang direkomendasikan. Banyak orang yang mengonsumsi gula 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat dari jumlah yang seharusnya mereka konsumsi. Konsumsi berlebihan ini membebani tubuh kita yang menyebabkan serangkaian konsekuensi kesehatan yang negatif. Penelitiannya jelas, gula bukan hanya kalori kosong, tapi juga zat berbahaya yang merusak kesehatan kita. Statistik memang menunjukkan gambaran yang suram, tapi kisah nyatalah yang benar-benar menunjukkan dampak dari konsumsi gula berlebih. Kita semua pasti pernah mendengar cerita tentang orang-orang yang berjuang melawan obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Ini bukan hanya kejadian yang terisolasi, tapi semakin umum terjadi. Di balik setiap statistik ada manusia, kehidupan yang terkena dampak dari kondisi kesehatan yang sebenarnya bisa dicegah. Kita mendengar cerita tentang anak-anak muda yang didiagnosis menderita diabetes tipe 2. Kisah-kisah ini adalah panggilan untuk bangun, pengingat yang jelas bahwa kita tidak bisa lagi mengabaikan masalah besar ini. Bayangkan aliran darah kamu seperti sungai yang tenang, mengalir dengan stabil, memberi nutrisi pada organ dan jaringan tubuh. Tiba-tiba, gula dalam jumlah besar membanjiri sistem, mengganggu keseimbangan yang rapuh. Tubuh kita berusaha keras untuk mengatasi serbuan glukosa yang tiba-tiba ini. Pankreas bekerja terlalu keras, memompa insulin untuk menyerap glukosa dari aliran darah. Dengan serangan gula yang berulang, sel-sel kita menjadi resisten terhadap efek insulin. Resistensi insulin ini memicu berbagai masalah kesehatan, termasuk penambahan berat badan, diabetes tipe 2, dan penyakit kardiovaskular. Hati, organ tubuh kita yang bekerja tanpa lelah, bertugas menyaring racun dan memproses nutrisi. Tapi ketika dibombardir dengan kelebihan gula, terutama fruktosa, hati akan berteriak protes. Fruktosa diproses terutama oleh hati, yang mengubahnya menjadi lemak, yang menyebabkan penyakit hati berlemak non-alkohol, NAFLD. NAFLD bisa berkembang menjadi kondisi yang lebih serius, termasuk peradangan, fibrosis, dan sirosis. Hubungan antara gula dan NAFLD sudah terbukti dengan jelas. Hati kita semakin terbebani oleh pola makan modern kita, memohon untuk diistirahatkan dari kelebihan gula.
jantung, mesin tubuh kita yang tak henti-hentinya bekerja, tidak kebal terhadap efek merusak dari gula. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa gula adalah kontributor utama penyakit kardiovaskular. Kelebihan gula bisa menyebabkan dislipidemia yang ditandai dengan peningkatan trigliserida dan kolesterol HDL yang rendah. Kombinasi yang tidak sehat ini bisa menyebabkan aterosklerosis, penyempitan pembuluh darah, dan mengurangi aliran darah. Studi juga mengaitkan konsumsi gula dengan tekanan darah tinggi. Buktinya semakin banyak, menunjukkan gambaran yang jelas tentang peran gula dalam perkembangan penyakit jantung. Serangan gula pada kesehatan kita seringkali merupakan proses yang lambat dan tersembunyi. Kita mungkin tidak langsung merasakan kerusakannya, tapi efek kumulatif dari konsumsi gula berlebih selama bertahun-tahun akan sangat merugikan. Makanan manis yang kita konsumsi setiap hari, yang tampaknya tidak berbahaya, lama-kelamaan akan merusak kesehatan kita. Kita jadi terbiasa merasa lesu setelah makan, menganggapnya karena kelelahan setelah seharian beraktivitas, bukan karena gula darah turun drastis. Kita mengabaikan penambahan berat badan yang sedikit demi sedikit sampai akhirnya menjadi masalah kesehatan yang serius. Dengan memahami mekanisme di balik pembakaran lambat ini, kita bisa mulai membebaskan diri dari cengkeramannya. Gula itu seperti narkoba, menguasai jalur penghargaan di otak kita dan membuat kita ingin terus-menerus mengonsumsinya. Setiap makanan manis memicu lonjakan dopamin, memperkuat siklus keinginan dan konsumsi. Kita terjebak dalam jaringan keinginan akan gula, mencari pelipur lara dalam makanan manis. Semakin banyak gula yang kita konsumsi, semakin banyak tubuh kita menginginkannya, yang menyebabkan siklus kecanduan yang kejam. Konsumsi gula kronis telah dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan. Ini tentang memahami kekuatan biokimia yang kuat, yang berperan dan mengembangkan strategi untuk mendapatkan kembali kendali atas keinginan kita. Pilihan yang kita buat hari ini, terutama makanan yang kita konsumsi, memiliki dampak yang besar bagi kesehatan kita di masa depan. Kehidupan yang syarat gula adalah kehidupan yang berisiko tinggi, terkena berbagai penyakit kronis. Bayangkan masa depan di mana penyakit kronis menjadi hal yang biasa, di mana rumah sakit penuh sesak dengan pasien yang berjuang melawan penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Tapi masa depan ini tidak harus terjadi. Kita punya kekuatan untuk mengubah arah, untuk membebaskan diri dari cengkeraman gula dan menciptakan masa depan yang lebih sehat. Ini dimulai dengan kesadaran, dilanjutkan dengan edukasi, dan diakhiri dengan tindakan. Statistik terkadang terasa abstrak, jauh dari kerugian manusia akibat ketergantungan masyarakat kita pada gula. Tapi di balik setiap poin persentase, ada orang-orang nyata yang hidupnya telah berubah total akibat konsumsi gula berlebih. Seorang ibu yang berjuang untuk mengelola diabetes tipe 2 yang baru didiagnosis pada putranya. Seorang atlet muda mimpinya pupus karena serangan jantung yang terkait dengan minuman olahraga manis. Inilah wajah-wajah korban gula. Kisah mereka seringkali tak terungkap. Sudah saatnya kita melihat mereka bukan sebagai statistik, tapi sebagai individu yang bergulat dengan konsekuensi yang sebenarnya bisa dicegah dari pilihan makanan kita. Daniel adalah anak laki-laki berusia 10 tahun yang cerdas dan energik. Tawanya menggema di lorong-lorong sekolah dasar tempatnya bersekolah. Tapi perlahan ada perubahan pada dirinya. Tawanya yang dulu menular menjadi semakin jarang, digantikan oleh kelelahan yang sunyi. Dia mulai kehilangan berat badan. Pakaiannya tampak longgar di tubuhnya. Kunjungan ke dokter mengonfirmasi ketakutan terburuk mereka. Daniel menderita diabetes tipe 2. Kisah Daniel bukanlah kisah yang unik. Ini adalah pengingat yang jelas tentang penderitaan diam-diam yang ditimbulkan oleh kecanduan kita pada gula. Gambaran yang dilukiskan sejauh ini mungkin tampak suram, tapi bukan berarti tidak ada harapan. Kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Dengan memahami sifat gula yang berbahaya, kita bisa mulai membebaskan diri dari cengkeramannya. Kita perlu mengedukasi diri kita sendiri dan anak-anak kita tentang gula tersembunyi yang mengintai dalam pasokan makanan kita. Ini bukan tentang menahan diri, tapi tentang pemberdayaan dan mendapatkan kembali kesehatan kita. Memutus rantai kecanduan gula
gula tidaklah mudah, tapi ini adalah perjalanan yang layak ditempuh menuju masa depan yang lebih cerah. Mendapatkan kembali kesehatan. Kita, jalan untuk membebaskan diri dari cengkeraman gula, dirintis dengan pilihan-pilihan yang sadar, masing-masing merupakan langkah menuju mendapatkan kembali kesehatan dan vitalitas kita. Ini adalah perjalanan kembali ke masa ketika rasa manis bukanlah sensasi yang dibuat-buat, tapi hadiah langka dan berharga dari alam. Ini bukan tentang menahan diri atau pembatasan yang ketat, tapi tentang menemukan kembali kenikmatan sederhana dari makanan asli. Bayangkan dunia di mana makanan sekali lagi menjadi sumber nutrisi dan kenikmatan, bukan medan perang yang penuh rasa bersalah. Mulailah dengan mendidik kembali selera Anda. Kurangi gula tambahan dalam makanan Anda secara bertahap, biarkan selera Anda menyesuaikan diri dan menemukan kembali rasa manis alami dari makanan utuh. Anda akan takjub betapa cepatnya keinginan Anda berkurang ketika Anda menutrisi tubuh Anda dengan apa yang benar-benar diinginkannya, bahan-bahan asli yang tidak diproses. Nikmati kekuatan memasak di rumah. Dengan menyiapkan makanan dari awal, Anda mengontrol bahan-bahannya dan bisa menghindari gula tersembunyi yang mengintai dalam makanan olahan. Bereksperimenlah dengan herba, rempah-rempah, dan pemanis alami seperti kurma atau sirup maple untuk menambah rasa tanpa mengorbankan kesehatan Anda. Di dunia yang dipenuhi gula, menavigasi lorong-lorong toko bahan makanan bisa terasa seperti ladang ranjau. Label produk bisa menipu, jadilah detektif label. Jangan tertipu oleh kata-kata seperti alami atau rendah lemak. Balikan kemasannya dan teliti daftar bahannya. Gula bersembunyi di balik banyak nama. Biasakan diri Anda dengan berbagai nama aliasnya. Waspadalah terhadap pilihan yang tampaknya sehat. Yogurt, granola bar, dan saus bisa mengandung gula tambahan. Pilih varian tawar dan tambahkan buah segar. Jangan minum kalori Anda. Minuman manis adalah penyebab besar asupan gula berlebih. Air putih harus menjadi minuman utama Anda. Membebaskan diri dari gula adalah proses, bukan transformasi semalam. Akan ada kemunduran dan godaan. Jangan biarkan kesalahan kecil menggagalkan usaha Anda. Akui, belajar darinya, dan segera kembali ke jalur yang benar. Kunci perubahan yang langgeng terletak pada penyesuaian kecil dan berkelanjutan. Fokuslah pada nutrisi dan kesehatan Anda secara keseluruhan. Awali hari dengan sarapan yang gurih. Pilihlah pilihan kaya protein seperti telur, roti panggang alpukat, atau yogurt Yunani. Jadikan hidrasi sebagai kebiasaan. Siapkan selalu sebotol air dan minumlah sepanjang hari. Rencanakan makanan dan camilan Anda. Temukan aktivitas yang Anda sukai dan jadikan itu bagian dari rutinitas Anda. Menciptakan masyarakat yang sadar gula. Meskipun tindakan individu sangat penting, menciptakan masyarakat yang benar-benar sadar gula memerlukan pendekatan multicabang yang membahas faktor-faktor sistemik yang berkontribusi terhadap konsumsi gula berlebih kita. Kita membutuhkan transparansi yang lebih besar dalam pelabelan makanan. Pelabelan yang jelas dan ringkas yang secara akurat mencerminkan kandungan gula tambahan akan memberdayakan konsumen untuk membuat pilihan berdasarkan informasi. Kampanye kesehatan masyarakat harus meningkatkan kesadaran tentang bahaya konsumsi gula berlebih dan mempromosikan pilihan makanan yang lebih sehat. Pendidikan harus dimulai sejak dini, membekali anak-anak dengan pengetahuan dan keterampilan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang kesehatan mereka. Pemerintah dapat berperan dalam membentuk lingkungan makanan yang lebih sehat melalui kebijakan yang menghambat konsumsi minuman manis dan makanan olahan, seperti pajak gula dan pembatasan pemasaran makanan tidak sehat kepada anak-anak. Pada akhirnya, menciptakan masyarakat yang sadar memerlukan upaya kolektif dari individu, komunitas, dan pembuat kebijakan. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan masa depan di mana kesehatan, bukan keuntungan, yang menentukan pilihan makanan kita. Ajakan untuk bertindak. Kita telah menjelajahi jauh ke dalam inti dari epidemi sunyi, membongkar rasa manis yang menipu, yang telah merasuk ke dalam jalinan kehidupan kita. Konsumsi gula berlebih perlahan, tapi pasti menggerogoti kesehatan kita. Menyiapkan panggung untuk masa depan yang dibebani oleh penyakit kronis. Tapi ini bukanlah fait accompli, takdir yang telah ditentukan sebelumnya yang tidak dapat kita ubah. Kita memiliki kekuatan untuk menulis ulang narasi.